Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aziz Ismunandar dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 tugas imunologi akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang beranggotakan Fani Rahmayanti, Izma Adkira Azriani, Mila Ulfatura Ikoh, Fazriani Sophia, Titania Leoni Suci, dan Raffi Adam Al-Kafi. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Fani. Ya, izin masuk untuk materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan reseptor sel T dan MHC. Nah, untuk sel T sendiri, sel T merupakan limfosit T atau merupakan kelompok sel darah putih yang memainkan peran utama pada kekebalan seluler. Nah, sel T sendiri mampu membedakan jenis patogen dengan kemampuan evolusi sepanjang waktu, sehingga setiap kali ada patogen yang masuk ke dalam tubuh, si sel T dapat mendeteksi dan membedakan patogen tersebut agar tubuh tidak terpapar patogen tersebut. Nah, cara kerja dari sel T ini hampir sama seperti tentara yang memiliki tugas untuk membasmi patogen atau mikroba yang masuk ke dalam tubuh seperti halnya virus atau bakteri. Sehingga si sel T ini akan mengincar target dari patogen tersebut dan membunuh targetnya agar tidak menyebarluaskan penyakitnya ke dalam tubuh manusia. Nah, untuk MHC sendiri, MHC merupakan singkatan dari Major Histocompatibility Complex, di mana MHC sendiri nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Nah, limfosit dan MHC akan saling bekerja sama untuk mengenali antigen di dalam tubuh kita. Nah, adanya interaksi antara sel dengan sel yang lain pada respon imun yang adaptif merupakan proses yang penting dan merupakan kombinasi antara reseptor sel T dan MHC. Nah, interaksi yang terjalin ini menimbulkan sinapsis imunologik di mana reseptor antigennya dari si sel T atau T sel reseptor dan MHC mempunyai suatu komponen primer. Fungsi utama dari T sel reseptor adalah untuk mengenali antigen pada kontak yang benar dengan MHC dan untuk meneruskan signal perangsangan terhadap bagian dalam sel T. Seperti yang tadi saya bilang, berarti untuk sel T dan MHC ini saling bekerja sama dan berkombinasi untuk melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh dan menghasilkan antigen. Next. Oke, selanjutnya ada Major Histocompatibility Complex atau MHC. Nah, dalam beberapa penelitian terkait dengan transplantasi, MHC ini bertanggung jawab terkait adanya penolakan transplant dan penelitian terhadap respon perak. MHC ini mengontrol respon imun serta disebut sebagai gain respon imun atau IR. Diketahui juga bahwa sel T spesifik antigen mengenali bagian protein antigen yang terikat non-kovalen pada MHC, yang mana sel T-nya terbagi menjadi sel T helper dan sel T sitolitik. Nah, sel T helper sendiri nantinya akan mengenali peptida yang terikat pada MHC pada kelas 2, dan sel T sitolitik akan mengenali peptida yang terikat pada MHC kelas 1. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa MHC sendiri terbagi menjadi 2 kelas, yaitu MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. MHC kelas 1-nya
itu mempelajari terkait dengan reaksi penolakan jaringan, stimulasi produksi antibodi, processing dalam interaksi antigen dengan sel limfosit T. Sedangkan pada MHC yang tipe 2 itu digunakan untuk processing antigen sebelum antigen berinteraksi dengan sel limfosit T, sel limfosit B, dan makrofag. Jadi, hubungan antara MHC dan sel T atau limfosit T sangat berkaitan dan sangat terhubung untuk mengatasi gangguan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada macam-macam antigen. Yang pertama itu ada DC atau dendritik. Adalah sel penyaji antigen atau juga dikenal sebagai sel aksesori dari sistem kekebalan mamalia. Fungsi utama dari sel ini adalah untuk memproses bahan antigen dan menyajikan di permukaan sel ke sel T dari sistem kekebalan tubuh. Mereka ini bertindak sebagai pembawa pesan antara sistem imun bawaan dan adiptif. Kemudian yang kedua ada eksogen. Eksogen ini adalah antigen berasal dari luar tubuh individu, misalnya berbagai jenis bakteri, virus, dan obat-obatan. Kemudian antigen. Antigen itu adalah zat apapun yang mampu menyebabkan sistem imun menghasilkan antibodi yang spesifik dan mampu berikatan dengan sejumlah komponen sistem imun. Lalu ada sel T. Sel T ini atau limfosit T adalah kelompok sel darah putih yang memainkan peran utama pada kekebalan seluler. Kemudian ada sel CD4+, adalah jenis sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh, disebut sebagai sel T. Sel darah putih ini berperan penting untuk melawan infeksi kuman penyebab penyakit, salah satunya virus HIV. Kemudian ada MHC 1 dan 2, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Mila tadi. Kemudian ada sel TCD8+, atau sel T sitotoksik. Adalah limfosit yang mempunyai kapasitas untuk menginduksi kerusakan pada sel yang terinfeksi atau sel tumor. Kemudian yang terakhir ada sel antigen endogen. Adalah antigen yang berasal dari dalam tubuh sendiri, misalnya seperti antigen xenogenik atau heterolog yang terdapat dalam spesies yang berlainan. Next. Kemudian antigen ini dibedakan menjadi dua, yaitu T-independent dan T-dependent. T-independent merupakan antigen yang langsung dapat menstimulasi B untuk memproduksi antibodi. Pada umumnya, polisakarida adalah antigen T-independent. Sifat-sifatnya itu struktur polimerik, mengaktifasi sel B poliklonal, dan resisten terhadap degradasi. Sedangkan T-dependent merupakan antigen tidak dapat menstimulasi produksi antibodi tanpa bantuan sel T. Antigen ini dikarakterisasi oleh beberapa kopi determinan antigenik yang berbeda. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikut. Ya, saya lanjutkan. Yang selanjutnya MHC kelas 1 terdapat pada semua sel yang berinti, tetapi tidak pada sel darah merah. Sedangkan untuk MHC kelas 2 hanya terdapat pada antigen presenting cell atau APCS, termasuk sel dendrit, makrofag, sel B, dan beberapa tipe sel lainnya. MHC manusia dinamakan HLA atau Human Leukocyte Antigen yang lokasinya pada kromosom 6. MHC murni dinamakan H2 yang lokasinya pada kromosom 17. Dalam MHC ada 6 gena yang menjadi molekul kelas 1, yaitu HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-E, HLA-F, dan HLA-G. Di antara mereka yang terpenting dan yang paling polimerfik adalah HLA-A atau 218, HLA-B 439, dan HLA-C 96. Polimorfisme gena MHC kelas 2
ada HLA-DPA 12, HLA-DPB 88, HLA-DGA 17, HLA-DGB 42, HLA-DRA 2, HLA-DRB 1269, HLA-DRB 3, 30, HLA-DRB 4, 7, HLA-DRB 5, 12. Next. Struktur MHC, struktur 3 dimensi MHC kelas 1 maupun kelas 2 telah dapat dideterminasi dengan X-ray kristalografi. Untuk MHC kelas 1 terdiri dari 2 rantai polipeptida. Ada 4 daerah yang terpisah. Yang pertama, daerah ikatan peptida yang disusun oleh segmen alfa 1 dan alfa 2. Yang kedua, daerah seperti imunoglobin yang disusun segmen alfa 3. Yang ketiga, daerah transmembran. Dan yang terakhir ada daerah sitoplasmik. Untuk MHC kelas 2 terdiri dari 2 rantai polipeptida transmembran. Hubungan CD4 yang diekspresikan pada sel T helper dengan TCR spesifik untuk MHC2 karena ikatan CD4 pada igelike dominan beta 2 non-polimorfik dari MHC2. Kemiripan dari MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 yaitu ada pada strukturnya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu aspek yang penting dari MHC. Yang pertama itu karena MHC terikat pada membran dan tidak larut, maka sel T harus membuat kontak sel ke sel dengan sel yang mengekspresikan MHC. Yang kedua, pada umumnya fragmen peptida dari protein dalam sitosol dihubungkan dengan MHC, protein fasikular dihubungkan dengan MHC2. Yang ketiga itu ada beberapa produk gena MHC yang berbeda untuk kelas 1 dan 2 dalam populasi manusia atau polimorfis. Yang keempat itu ada sel T matur merespon AG asing tetapi bukan protein sel. Pengenalan AG berdasarkan pada proses seleksi yang melibatkan molekul MHC yang terutama ada dalam thymus. Ini adalah tingkat kontrol respon imun yang lain. Selanjutnya, hanya ada satu tempat aktif yang ada pada molekul MHC kelas 1 maupun 2. Semua peptida harus terikat pada tempat yang sama. Next. Yang keenam itu karena molekul MHC dapat mengikat beberapa peptida yang berbeda, maka ikatan tersebut dikatakan turunan dibanding resep, di mana perbedaan walau hanya satu asam amino dapat merusak ikatannya. Yang ketujuh, sitokin khususnya IVNY meningkatkan ekspresi molekul MHC 1 dan 2. Yang 8, alele untuk gena MHC adalah kedominan, yaitu setiap produk gena diekspresikan pada permukaan sel atau kontras dengan alele eksklusi. Next. Baik, sistem genetik golongan darah A, B, O, dan sistem genetik HLA tidak diwariskan bersama-sama. Selanjutnya, gena atau DNA untuk warna mata terpisah dari gena atau DNA untuk golongan darah. Lalu dengan demikian DNA untuk HLA. Selanjutnya, semua gena tersebut diwariskan secara independen satu sama lain. Selanjutnya, terapi dengan imunosupresor adalah penting dalam allotransplantasi. Yang penting, baru, dan efektif adalah sikloporin A atau calcineurin inhibitor. Selanjutnya, basiliksimab or deslizumab atau calcineurin inhibitor. FK 506 atau tacrolimus
rapamycin atau sirolimus. Next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kepada semua pemateri yang telah memaparkan materi. Terima kasih kepada semuanya. Dengan begitu baik dan jelas, semoga bisa dipahami oleh teman-teman yang melihat video ini. Karena waktu yang terbatas, sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.